Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kristina Dwi Haryanti Anderaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, program studi bimbingan dan konseling, nomor induk mahasiswa 1923710036 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan melaksanakan ujian kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying dengan metode Project Based Learning di SMP Taruna Bakti, Bandung. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Mama, boleh. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan berdiri semuanya. Tujuan dasar mental SMP Taruna Bakti. 1. Tujuh mental disiplin, 4 disiplin, 5 adil, 7 peduli. Siap beri salam. Selamat pagi. Ya, baik, anak-anak semua sehat? Sehat. Oke, sebelum itu ini kelas 8A ya. Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema Stop Bullying. Jadi yang pertama adalah Ibu akan menampilkan materi di Canva. Kalian menyimak. Setelah kita menyimak materi ini, kita akan menonton video mengenai yang berkaitan dengan Stop Bullying ini. Setelah dari situ, kalian akan masuk ke dalam kelompok-kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang gitu. Nanti kalian harus membuat poster anti kampanye Stop Bullying gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Untuk layanan bimbingan klasikal ini tentunya Ibu juga mempunyai tujuannya. Yang pertama itu kalian dapat menyimpulkan definisi bullying itu apa. Kemudian yang kedua itu kalian dapat merumuskan contoh dan dampak bullying gitu. Yang ketiga kalian dapat menentukan dan cara mencegah bullying itu seperti apa. Ya, oke. Sudah siap? Siap dengan materi ini? Oke. Kalau kita melihat dari judulnya aja Stop Bullying gitu ya, dengan kata-kata adanya kata-kata stop gitu, artinya bullying ini itu kan tidak bagus untuk dilakukan oleh semua orang gitu ya. Apa yang dimaksud dengan bullying? Siapa yang bisa jawab? Oke, apa Mi? Merendahkan atau menjatuhkan orang lain. Oke, good. Ada lagi? Oke. Mengejek orang lain. Ada lagi? Perundungan, Bu. Perundungan, good. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Perlakuan yang menjatuhkan nama orang lain. Oke, good. Ada lagi? Oke. Secara verbal atau secara kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Iya, bagus. Oke, jadi bullying ini adalah satu penindasan atau kekerasan, sehingga kalau dari beberapa contoh yang kalian sebutkan gitu ya, bullying itu adalah perilaku penindasan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain, tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang gitu. Nah, jenis-jenis bullying ini tentunya juga banyak gitu ya. Yang kita tahu cuman mengancam doang, nyepet doang, menghina doang gitu. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis bullying itu seperti apa. Yang pertama, jenis-jenis bullying mengenai lewat kontak fisik. Contohnya memukul, menendang, mendorong, mencakar, menjambak, menggigit, merusak barang orang lain. Tentunya untuk kontak fisik ini berarti dilakukan secara berulang gitu. Dan membuat si korban menjadi tidak nyaman gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, kontak verbal langsung.
Contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan tertentu, mengejek, mengintimidasi, dan menyebarkan gosip gitu. Kemudian jenis bullying yang selanjutnya adalah perilaku nonverbal. Contohnya tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah. Kalau menjulurkan lidah ini biasanya dilakukan sama anak-anak SD ya. Kalau anak-anak SMP sepertinya tidak seperti ini ya, tetapi lebih ke bahasa nonverbalnya kita ngelihat orang lewat, atau di dalam peer group kita ngelihat aku nggak suka sama kamu, ya udah ngapain kamu gitu, ya nggak sih? Nah itu adalah contoh-contoh jenis-jenis bullying yang dilakukan perilaku verbal. Kemudian menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, ketemu orang lain atau bertemu dengan orang yang kita tidak sukai. Kita melihat penampilan teman kita dari atas sampai bawah dengan tatapan yang sinis gitu ya. Kemudian mengancam, biasanya disertai bullying fisik dan verbal. Kemudian next, jenis-jenis bullying apakah masih ada? Masih. Selanjutnya adalah perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Biasanya ini terjadi di dalam peer group pertemanan. Kalau kita di dalam kelas, biasanya kita akan, oh temen aku si A, B, C, D. A, B, C, D. Tetapi dalam satu peer group ini, terkadang kita tidak cocok dengan si D. Ya, yang menurut kita berlebihan lah cara mainnya, berlebihan lah cara ngomongnya gitu. Sehingga kita bercerita kepada si B dan C, aku nggak suka nih sama si D. Sehingga si A ini mengajak si B dan si C untuk mengucilkan si D. Dan ini terus dilakukan berulang-ulang. Ini adalah contoh perilaku non verbal tidak langsung. Paham ya? Sampai sini kebayang? Oke. Kemudian selanjutnya adalah cyberbullying. Dari judulnya aja berarti ini biasanya pembulian dilakukan di media sosial. Betul, contohnya apa? Oke, apa lagi? Kalau misalnya ada temen yang dibully, kita pernah bantu tapi malah videoin gitu. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Ngata-ngatain di WA. Terus ada lagi? Ngefoto orang? Oh iya, Terus? orang bisa jadi Betul, terus apa lagi? Dijadiin stiker. Terus belum tentu orang yang dijadiin stiker itu mau gitu ya, kecuali kalau orang itu bersedia, udah nggak apa-apa lucu-lucuan gitu. Tetapi kalau misalnya orang itu tidak bersedia, itu adalah termasuk kategori cyberbullying gitu. Dan biasanya yang kita sering saksikan gitu ya di TV-TV nasional atau mungkin di TikTok gitu, keluar dari beranda kita gitu, cyberbullying ini sangat sering kita jumpai gitu ya. Kenapa disebut bullying gitu? Dengan merekamnya saja itu mereka sudah merencanakan. Dengan kita membuat stiker aja, itu kan membuat stiker kita nggak bisa 1 menit langsung jadi, ya kan? Kita kan sedang memikirkan gimana caranya ya yang lucu ya, gimana ya caranya untuk mempermalukan teman kita ya. Nah itu masuk ke dalam cyberbullying gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pelecehan seksual. Contoh pelecehan seksual yang sering kita jumpai atau pernah kita dengar apa? Oke, pukul pantat orang, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Betul, alat kelaminnya dipegang, benar. Apa lagi? Megang, benar. Ada lagi? Hah? Apa? Apa itu teh? Oh iya, kill ya, benar. Ya, termasuk juga. Kalau dulu zaman Butina waktu sekolah gitu ya, itu ada serutan kecil, tahu kan serutan bundar, terus ada kacanya, disimpan di sepatu warrior, di talinya. Kemudian kalau misalnya ada perempuan diginiin, oh kamu dalamannya warna merah gitu. Ya, itu termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual dan itu adalah termasuk jenis-jenis bullying. Nah, sekarang dari jenis-jenis bullying yang tadi Ibu sampaikan ini, kira-kira mana yang sering kalian temui? nonverbal sama cyberbullying. Oke, ada lagi?
cyber. Ada lagi? Ada lagi? Dan mungkin kita pelecehan seksual. Ada lagi? Ya, artinya secara tidak langsung begitu ya, di dalam kehidupan sekolah gitu, kita pernah mendengar gitu, entah itu dari berita, entah itu dari cerita teman-teman kita, ternyata jenis-jenis bullying ini memang ada gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat dampak bullying. Ternyata dampak bullying ini itu terjadi kepada beberapa orang. Yang pertama adalah kepada korban gitu. Dampaknya dia akan depresi, dia akan marah, dia akan menjadi tidak percaya diri, apalagi kalau perilakunya itu dilakukan di sekolah. Sehingga ketika nanti dia merasakan bullying itu, dia merasa aku nggak mau sekolah karena aku malu. Dampaknya dia nggak sekolah, kemampuan akademiknya atau prestasi akademiknya akan menurun. Gitu, itu kan kasihan banget gitu ya. Orang tidak percaya diri itu kan kasihan banget ya, gitu. Kemudian yang kedua, dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif atau menyerang gitu, dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Impulsif itu tidak bisa toleransi gitu. Yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain karena orang lain harus mendengarkan dia gitu. Kemudian kurang berempati kepada targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan menganggap bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan gitu. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, tanpa ada yang mengingatkan, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak atau perilaku kriminal. Biasanya ya, kalau misalnya si bullying ini, si pelaku ini dibiarkan terus-menerus, itu kan dia dia berasumsi bahwa udah nggak apa-apa, aku ngebecandain si Hafiz nggak apa-apa, biarin aja, biarin. Dan itu akan dia bawa sampai dengan SMA, sampai dengan kuliah, bahkan ketika seusia Butina, dia menganggap itu hal yang biasa. Jika itu menjadi satu pola kebiasaan, itu akan menjadi kriminal. Kalau udah kriminal, kita ngomongin kriminal berarti kan berhubungannya dengan hukum ya, gitu. Itu dampak bagi korban dan dampak bagi pelaku. Kemudian dampak yang lainnya adalah dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Nih, jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Contoh, Ibu jelasinnya sampai sini dulu ya. Contoh, misalnya si A manggil si B dengan nama orang tua. Bagi yang menyaksikan, nah ya si A ke si B manggilnya nama orang tua terus gitu. Padahal itu kan sering dilakukan terus-menerus dan si B merasa tidak nyaman. Ya kan? Nah, orang lain yang menyaksikan, oh berarti nggak masalah, dan ditiru oleh orang lain gitu. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, betul nggak? Nah, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja atau melakukan apapun, dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya karena merasa takut gitu. Artinya dengan adanya bullying ini gitu ya, menurunkan kepercayaan diri orang lain, menurunkan harga diri orang lain, dan itu tidak bagus gitu. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video tentang bullying. Jadi respon dong. Kalau itu biasa aja.
Ya. Menyimak dari video ini gitu ya, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Fis. Kalau dibully, misalnya dibully, itu nggak apa-apa, sedih dulu. Terus tapi kita harus ingat bahwa kita itu nggak boleh dengerin kata yang bully gitu. Oke, ada lagi? Nih. Setiap hari semua orang tuh ngelewatin harinya seperti biasa. Pasti ada satu atau dua orang yang pasti digituin dan kita harus be beside them. Kita Oke. harus semangatin mereka. Oke, good. Ada lagi? Sok. Oke, good. Ada lagi? Fen? Oke, ada lagi? Seandainya, kamu sok. Oke, ada lagi? Kalau kita menjadi penonton pembulian ini, apa yang baiknya kita lakukan? Lapor guru, terus yang dibulinya kita bantu. Oke, gitu ya. Karena dengan si pelaku membuli pun dia sedang mencari perhatian begitu ya. Karena dia ingin diperhatikan lebih, dia ingin diapresiasi, dia tidak mempunyai wadah gitu ya. Nah, ini pun yang harus kita juga selamatkan. Artinya dalam bullying ini bukan hanya si yang pembuli, bukan hanya yang dibulinya saja, tetapi pelakunya pun perlu diselamatkan oleh kita, perlu diapresiasi oleh kita melalui cara yang lain. Apakah misalnya dalam kegiatan kelas, misalnya di kelas ini, kamu nanti lomba fashion show ya, gitu ya. Nah, sekarang silahkan membentuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Dalam satu kelompok itu silahkan membuat poster mengenai kampanye Stop Bullying. Silahkan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Satu kelompoknya terdiri 4 atau 5 orang ya. Kita akan mulai presentasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok yang terakhir 4. Oke, yuk silahkan kelompok 1 ke depan. Ya. Yuk. Untuk teman-teman yang lain silahkan menyimak dan tidak ada yang ngobrol, handphonenya silahkan disimpan kembali. Ayo, ayo. Cegah bully, like prestasi. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan ke depan. Oke, sekian dari kita. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3.
Makasih ya. HP aku mana? Ya. Silakan masih duduk dalam bentuk berkelompok. Silakan mulai perhatikan ibu lagi, handphonenya silakan disimpan kembali. Dah? Oke. Dari hasil kegiatan ini ibu akan memberikan lembar proses dan lembar hasil yang akan di-share ke Naila. Naila tolong berikan kepada teman-teman ya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Silahkan simpan lagi handphonenya di meja, silahkan, atau di kolong meja atau di saku, silahkan. Ya, sudah? Naila simpan dulu handphonenya Naila. Oke, dari kegiatan bimbingan klasikal ini, kira-kira kesimpulan yang bisa kalian ambil itu apa? Kesimpulannya, 1, 2 orang aja ya. Oke, betul, good. Ada lagi? Fish? Jadi kan pada dasarnya yang perempuan itu mungkin dia kurang kasih sayang atau dia pengen diperhatikan. Jadi harusnya yang kayak gitu tuh kita rangkul, bukan kita kayak malah dibalik gitu. Oke, good. Tepuk tangan dulu dong untuk Hafiz. Thank you Hafiz Naila. Oke, kemudian setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini, gitu ya, kira-kira kesan apa yang kalian bisa ambil hikmahnya gitu ya, kesan apa yang kalian dapatkan melalui layanan bimbingan klasikal ini? Apakah misalnya kalian merasa senang? Apakah kalian menjadi tahu jenis-jenis bully itu seperti apa? Kita bisa tahu dari ngeliat video tadi, saya bisa tahu soal perasaan korbannya. Ya, good. Ada lagi? Ya sebenarnya jadi lebih tahu sih kayak perspektifnya victim sama bystander tuh kayak gimana aja, terus pembelinya juga bisa melihat dari different point of views, jadi kita tahu oh ini rasanya dia tuh rasanya gimana. Oke, good. Ada lagi? Lufen? Kita tahu cara menghandle kayak kalau kita ada yang bullying atau sebagai kita korban, kita tahu caranya gimana, cara mengatasinya. Oke, good. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa dari melalui kegiatan bimbingan klasikal ini gitu ya, kita menjadi tahu jenis-jenis bully seperti apa, dampaknya untuk korban, pelaku, dan orang yang melihatnya, kita menjadi lebih tahu gitu ya. Dan jika suatu saat nanti dalam perjalanan kalian gitu, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, menemukan pelaku bullying, tolong diingatkan ya, diingatkan. Dan untuk korban bullying, berikan motivasi agar dia bisa lebih percaya diri agar tidak menjadi korban bullying gitu. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau begitu kita cukupkan kegiatan bimbingan klasikal ini. Silahkan beres-beres. Kita nanti kalian harus moving lagi ke kelas selanjutnya. Silahkan KM untuk pimpin doa. KM siapa? Atau kamu aja pimpin doa sini? Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Yuk, silahkan duduk dulu. Iya, kamu kebalik kursinya, kebalik. Nah ya, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri dulu guys. Boleh banget. Stand up please. Oke. 7 landasan mental SMP Taruna Bakti 1. Siap beri salam.
duduk dulu.